Big match Liga Premier Inggris akhir pekan ini akan tersaji di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Manchester United. Figur Jose Mourinho yang pernah mendulang sukses bersama The Blues, namun kini melatih The Red Devils menjadikan partai ini kian menarik. Saya akan mengulasnya lebih dalam lagi bersama Bung Sabto Haryo. Bung Sabto, apa kabar? Baik, baik. Yeay, Bung Sabto, ini kita membicarakan baru saja ini MU kan menang telak gitu ya atas Fenerbahce 4-1. Apakah ini menjadi salah satu peringan dari pundak Mourinho gitu untuk pertandingan melawan Chelsea? Iya, pastinya ya. Ketika kita bicara partai 0-0 melawan Liverpool, orang begitu antusias berharap akan ada hujan gol di partai itu, akan ada jual beli serangan, tetapi justru United tampil begitu defensif. Cuman kemarin ketika dia melawan Fenerbahce, strateginya berbeda, mereka tampil jauh lebih ofensif, mereka tampil selayaknya United yang memang diinginkan oleh para fansnya, mereka tampil ofensif. Glory-glory ya? Betul, berhasil berbuah 4 gol, dan saya rasa ini sebuah hal yang sangat positif, khususnya untuk menyambut laga melawan Chelsea. Nah benar, kalau kita membicarakan tentang Chelsea, ini Chelsea sudah kalah 8 poin. Apakah ini seperti kendala Antonio Conte bersama dengan Chelsea begitu, Bung? Ya, sebenarnya dua pelatih ini sama-sama sulit ya. Ketika masuk ke sebuah tim baru, mereka harus ada adjustment tentunya dan tidak begitu lancar. Walaupun sebetulnya banyak yang memuji Conte. Kita tahu bagaimana mess yang ditinggalkan oleh Mourinho ya menurut media Inggris, bahwa dia udah ngacak-ngacak Chelsea. Ketika dia akhirnya dipecat, harus ada pembenahan, dan ini tengah dilakukan oleh Conte. Banyak yang memuji bahwa dia tidak banyak gembar-gembor. Dia bongkar pasang strategi, mengganti pemain, mencoret pemain inti, tidak masalah bagi dia tanpa mengundang sebuah reaksi yang keras di media. Jadi ada hal yang positif dari sisi Conte. Cuma memang ini tim lagi dibangun. Beberapa pemain-pemain baru coba dimasukkan, pemain-pemain yang tadinya di luar radar publik, tetapi justru bisa nyetel dengan skema permainan Conte. Oke, tapi ini juga seperti meningkatkan kepercayaan diri Mourinho nggak sih? Kan dia pernah membawa Chelsea juara sebanyak 3 kali, dan sekarang harus hadapan dengan Chelsea begitu. Iya, kalau Conte sendiri mengatakan bahwa jangan kita membu Mourinho, karena Mourinho sosok penting di klub ini. Dia menghadirkan kesuksesan, dia cukup lama di situ, tadi Hanum katakan 3 gelar dalam 2 termin yang berbeda, tentunya dia layak untuk mendapatkan predikat special one pada waktu itu ya. Jadi berharapnya dia akan mendapat resepsi yang cukup baik di Stamford Bridge. Positif begitu ya. Nah kalau Bung Sabtu kita membicarakan tentang lini depan yang akan berhadapan, ini ada Diego Costa dan juga Ibra begitu. Bagaimana Bung Sabtu melihatnya? Ya, kalau sisi ketajaman ya mungkin orang berharap tentunya Ibra ya. Kalau kita bicara dewa gol lah yang dikatakan seperti itu. 4 gol dalam 4 pertandingan pertama. Itu kan suatu indikasi bahwa pemain ini bisa adjust dimanapun dia bermain. Di Prancis dia menjadi top scorer. Lalu di setiap liga yang dia masuki, selain menjadi juara liga juga dia mendapatkan banyak gol. Di sini hanya di 4 partai awal. Tapi setelah itu bisa dikatakan cukup kering pasokan gol dari Ibra. Cuman kalau kita lihat juga berkaitan juga dengan formasi yang dilakukan oleh Mourinho ya. Beberapa gaya-gaya defensif tentunya membuat Ibra tidak mendapatkan cukup pasokan. Cuman kalau secara overall, secara ketajaman memang agak sedikit mengecewakan. Dari sisi peluang yang didapatkan, ada 28 tembakan yang didapatkan, cuman 14% yang menghasilkan gol. Itu kan suatu presentasi yang rendah. Dibandingkan Costa, hanya 18 tembakan, cuman 35% dikonversi menjadi sebuah gol. Goal position itu lebih menang gitu ya. Bung Sabto, kita akan berpindah ke formasi Chelsea terlebih dahulu ya Bung Sabto. Ini kan kita melihat Chelsea ini menang di 2 laga terakhir dengan skema 3 back, Terry, Luiz dan juga Cahill. Apakah ini efektif untuk melawan MU? Ya, kalau kita lihat memang ada perubahan besar, radikal ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Conte di Chelsea di 2 pertandingan terakhir. Karena memang sebelumnya dia mengalami kekalahan. 1 lawan Liverpool kalah 2-1, lalu kalah lawan Arsenal 3-0. Dia harus ada perubahan di 2 partai itu, dan di partai-partai sebelumnya dia bermain memang dengan formasi 4 back. Lalu ketika pembelian David Luiz dilakoni oleh Chelsea, orang mulai bertanya-tanya apakah Conte berani akhirnya untuk tampil dengan format 3 back, dan akhirnya dilakukan. Azpilicueta tetap bermain di belakang, lalu Cahill. Tapi yang sangat menarik Hanum adalah adanya Marcos Alonso di sisi kiri, lalu Moses di sisi kanan. Orang kan tadi tidak berpikir bahwa 2 pemain ini akan menjadi pemain inti. Orang membicarakan Oscar di situ, Cesc Fabregas, mungkin Pedro di situ. Cuman yang akhirnya menjadi pemain inti di pertandingan ini, 2 pertandingan terakhir maksud saya, adalah Alonso dan juga Moses. Dan pemain ini betul-betul luar biasa dari sisi kecepatan. Moses bisa memberikan umpan yang begitu bagus ke dalam kotak penalti. Kalau saya mungkin melihatnya Pedro bermain karena memang Willian kemarin tidak bisa bermain. Karena harus pulang karena ibundanya meninggal dunia. Saya rasa posisi Pedro akan diisi oleh Willian ya. Kalau dari sisi
grafik bisa dikatakan lebih konsisten penampilan Willian. Jadi mungkin Willian akan tampil di sini. Dan yang menarik lagi dari perubahan formasi 3-4-3 ini adalah Hazard. Dia tidak lagi bermain lebih melebar di sini, dan di sini biasanya kan seperti ini. Hazard terlalu terpaku biasanya di sisi kiri. Jadi dia terisolasi di sisi kiri, ketika mencoba masuk ke dalam akan mendapat hambatan dari pemain-pemain belakang lawan. Tetapi ketika dia bermain dalam formasi ini, justru dia sering berada di depannya Diego Costa. Sisi ofensif dia lebih keluar. Dan dari sisi playmaker pun dia juga bisa memberikan umpan-umpan kepada rekan-rekannya, umpan balik ketika dia berada di depan, membalikkan umpan lagi ke belakang kepada Diego Costa untuk melakukan sebuah shooting ke dalam kotak. Jadi ada perubahan-perubahan yang memperlihatkan kemajuan dari sisi ketajaman Chelsea. Ini seperti sungguh tak terduga, tapi ini mungkin salah satu kepintaran Conte yang kita sama sekali nggak tahu, karena nggak ketebak begitu ya. Betul. Bung Sabto, kalau ini kita berbicara, kita bergeser ke tengah sedikit. Bagaimana pembagian peran antara ada Kante dan juga ada Matic? Ya, sebelumnya kan Kante betul-betul tampil sendirian ya. Misalnya formasinya 4 back ya. Kante lebih sering bermain di sini, sementara di sini Matic dan juga tadinya ada Oscar di sini atau Fabregas. Kalau dalam formasi yang Kante sendirian di sini, ketika mendapatkan serangan balik begitu terekspos, kita lihat bagaimana kekalahan mereka lawan Arsenal dan juga Liverpool adalah tereksposnya lini tengah, sementara Kante tidak mendapatkan proteksi yang cukup dari rekan-rekannya. Ketika dibuat sebuah skema dengan 2 gelandang bertahan tampil berdampingan, ini membuat lini tengah Chelsea lebih rapat, semakin kuat, lebih stiff ya, lebih kaku. Itu agak sedikit sulit untuk bisa pemain-pemain lawan untuk menerobos masuk. Berarti Fabregas sudah nggak kepake lagi? Bagaimana Bung Sabto? Tampaknya sih kalau dari sisi kebutuhan tim, saya rasa Fabregas dan Oscar hanya mendapatkan porsi minimal ya kalau kita lihat strateginya seperti itu. Cuman kan kita bicara nanti ada faktor cedera atau kelelahan bagi partai-partainya. Saya rasa mereka akan tetap mendapat porsi, tapi tidak sebagai pemain inti. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang formasi dari The Red Devils atau Manchester United. Ini bisa kita lihat juga kan, Bung Sabto, ini sejumlah media Inggris kan menyebutkan Mourinho ini belum menemukan skema yang paten selama dia memegang MU gitu. Bung Sabto melihatnya bagaimana? Ya, tentunya peran Pogba di sini yang begitu penting ya. Kita bicara pemain paling mahal. Pemain paling mahal dan juga pemain yang posisinya di mana sini sebetulnya kan. Kita lihat dia kalau ketika bermain bersama Juventus kan dia betul-betul di tengah sini, tetapi kerap memberikan serangan-serangan ke depan. Ketika dia tampil di timnas Prancis, dia menjadi 2 gelandang bertahan di sini. Posisinya agak berbeda lagi yang dilakoni oleh Pogba. Jadi ada transisi yang membuat dia tidak tampil optimal di partai-partai bersama United, karena memang ada transisi formasi yang dilakoni gitu sebelumnya ya? Betul. Tetapi kalau kita lihat kemarin dalam kemenangan melawan Fenerbahce dengan 2 gelandang bertahan di sini, Pogba tampil di sini, tapi kemarin bukan Ibra yang mainnya, Rooney ya. Tapi Pogba tampil jauh lebih eksplosif. Kita lihat ada gol yang bisa datang ketika dia muncul dari second line dan melepas sebuah tembakan. Itu suatu bukti juga bahwa dia sudah come out gitu ya. Sudah comeback, melakukan apa yang biasa dilakukan dengan melepas bola-bola dari luar kotak penalti. Tapi ini nggak hanya Pogba kan, Rooney juga sebetulnya rancu nih untuk kedatangan Pogba menjadi ini semua menjadi semakin awkward. Sebetulnya main di mana? Kalau sejujurnya sih saya sih udah melihat Rooney udah habis ya sebetulnya ya. Dari sisi kualitas ketajaman, kita bicara dia di posisi Ibra sudah pasti kalah bersaing dia melawan Ibra. Apalagi dia diturunkan di formasinya Pogba di sini juga tidak memberikan kontribusi yang optimal. Seperti di timnas Inggris pun dia coba dimainkan sebagai seorang pemain nomor 10, tapi tidak memberikan kontribusi dan kesan yang galak kepada lini pertahanan lawan. Jadi memang peran dia sudah mulai tersingkirkan. Pemain-pemain yang ada di situ, apalagi Herrera tampil luar biasa, Fellaini, mungkin Carrick juga akan tampil di posisi Fellaini ini. Dan dari sisi pemain-pemain muda yang muncul bagi United, saya rasa memang peran Rooney sudah harus mulai dieliminasi. Udah kurang gigit gitu istilahnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang agresivitas, tadi disebutkan bahwa Conte sudah akan sepertinya mengelabui lawannya dengan formasi-formasi yang dibuat. Kira-kira apa yang harus dilakukan MU untuk menghadapi ini? Iya, kalau mereka memang mengincar kemenangan, saya rasa pilihan pemain-pemain muda, Lingard, Martial, di kedua sisi sayap, saya rasa ini harus dilakukan atau dipilih oleh Mourinho. Cuman kalau saya baca dari preview pertandingan itu sendiri, Mourinho mengatakan bahwa
kita belum saatnya menempel tim-tim di papan atas. Saat ini MU akan hanya menjaga jarak karena dia memang melihat schedule-nya tidak menguntungkan bagi United. Cuman dia berharap ketika ada rentetan partai-partai yang bisa diambil dengan enteng, itu mereka akan mendulang poin. Cuman di partai ini indikasinya lagi-lagi mungkin ketika mereka menjadi tim tamu, mereka akan tampil kembali pragmatis dengan skema defensif, melakukan serangan-serangan balik. Dikhawatirkan memang Mourinho hanya menghindari kekalahan di partai melawan Chelsea ini. Cuma kalau dia berani melakukan sebuah skema ofensif, pemain-pemain muda dipilih, mumpung 3 back dari Chelsea ini betul-betul baru nyetel hanya di 2 pertandingan, agak sedikit gugup ketika mendapatkan tekanan yang lebih. Saya rasa ini ada peluang bagi Mourinho sebetulnya untuk bisa memenangi pertandingan melawan Chelsea. Itu kita lihat yang terakhir nih Bung, prediksi skor kira-kira akan siapa yang memimpin? Takutnya anti klimaks lagi ya seperti Chelsea. Saya sih melihatnya sebuah partai imbang ya, entah 0-0 atau 1 sama. Saya rasa lebih pada partai ini karena kualitas dan strategi betul-betul menjadi acuan di sini. Oke, berarti Bung Sabto memprediksikan ini akan menjadi imbang begitu Imbang. ya. Terima kasih Bung Sabto. Sama-sama. Kalau tadi kita salaman, sekarang kita tos dulu. Salam olahraga dan selamat menonton pertandingannya. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Sama-sama.